Lebih cuan buat para cuan mania, hari ini kita akan membahas 5 emiten, yaitu ada ICBP, Indofood, CBP Sukses Makmur Tbk, Amar, Bank Amar Indonesia Tbk, ASA, Adi Sarana Armada Tbk, ASRI, Alam Sutra Reality Tbk, dan juga ada CMPP Air Asia Indonesia. Kita langsung bahas emiten yang pertama, ada ICBP. ICBP kemarin setelah melakukan konsolidasi yang cukup lama di area di dalam kotak ini, dia melakukan breakdown yang cukup jauh, tetapi pada saat ini terlihat ICBP ini sudah mulai ada tanda-tanda seperti mau reversal, jadi ada pelemahan di dalam downtrendnya. Pertama kita bisa lihat dari bentuk ada divergence di sini membuat lower low, dan di area RSI-nya ini terlihat ia membentuk sebuah higher low. Ini bisa dikatakan salah satu tanda-tanda akan terjadinya sebuah trend reversal. Setelah itu terlihat juga ia telah breakout dari pattern falling wedge-nya dia, dan tetapi perlu diperhatikan hari ini ia membentuk sebuah candlestick gravestone doji yang bukan hal yang bagus, jadi bisa dikatakan ia tertahan di area resisten 7650 dan membentuk sebuah candlestick gravestone doji, dan kemungkinan besok akan melakukan koreksi. Untuk yang ingin melakukan pembelian bisa ditunggu di area demand-nya di harga 7.300 sampai 7.450. Itu bisa dikatakan harga yang cukup menarik. Dan jika ia berhasil menuju ke area demand dan kembali ke area resisten, ini ada potensi membentuk sebuah pattern reversal yang dinamakan pattern inverted head and shoulder. Seperti ini gambarannya. Dengan neckline di area resistennya di harga 7.650. Dan dilihat dari volumenya juga, volume hijaunya sudah mulai agak-agak keluar. Ada beberapa yang di sekitaran area rata-rata volume 20 hari kemarin. Untuk emiten yang kedua kita akan bahas hari ini ada Amar, Bank Amar Indonesia. Bank Amar Indonesia hari ini ARB, tetapi dengan volume penjualan yang cukup kecil, di bawah rata-rata 20 hari kemarin, dan dia juga terlihat telah breakdown dari area MA20 nya, membentuk 3 candlestick evening star, dan ini bisa dikatakan menarik saat ia menyentuh saat besok melakukan penurunan dan menyentuh sekitaran area MA100, karena MA100 ini bisa dikatakan area support yang cukup kuat karena bertemu juga dengan area Fibonacci 61,8%. Dan jika ia berhasil menurun ke area tersebut dan memantul, ini bisa dikatakan ia membentuk sebuah pattern reversal cup with handle dengan neckline di harga 430, dan jika berhasil breakout dari area 430 tersebut bisa berpotensi menuju resisten pertamanya di harga 505-an dan resisten 503-an, dan resisten keduanya di harga 545. Untuk yang ingin melakukan pembelian, area MA100 ini bisa dikatakan menarik untuk melakukan buy on weakness. Tetapi untuk yang ingin melakukan buy on breakout bisa menunggu harga menembus area neckline dari pattern cup with handle-nya di harga 430. Kita lanjut ke emiten yang ketiga yang kita akan bahas hari ini. Ini ada ASA, Adi Sarana Armada. Hari ini ASA melakukan penguatan sebesar 3,85%, dan terlihat juga ia berpotensi membentuk sebuah pattern reversal inverted head and shoulder juga dengan neckline di sekitaran harga 2.750-an, dan hari ini terlihat harga sedang pas berada di area neckline tersebut.
Dan jika besok ia berhasil melakukan penguatan, ini bisa menembus area neckline-nya dan bisa dikatakan head and shoulder ini valid dan bisa menuju ke area MA200 dan MA100 sebagai resisten pertamanya. Dan jika kita ukur menggunakan teori price action, asa ini bisa berpotensi menuju ke area sekitaran area 3.600 sampai dengan 3.400-an. Yang juga merupakan area supply dan bisa juga dikatakan sebagai area resisten kedua dan target dari pattern inverted head and shoulder dari ASA. Untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada ASRI. Beberapa hari atau beberapa minggu lalu saya juga dapat bahas ASRI. Ini merupakan salah satu emiten properti yang pergerakannya emang sedikit lambat. ASRI setelah tanggal 24 Maret kemarin breakout dari pattern ascending triangle-nya, hari ini sedang melakukan retest kembali ke area resisten dari ascending triangle-nya. Hari ini dapat menyentuh area MA100 tetapi ada perlawanan di area tersebut dan diangkat kembali dan berhasil tutup di atas area MA200-nya. Terlihat juga ia membentuk membentuk candlestick hammer di area support kuat MA200-nya dan bisa dikatakan besok akan ada potensi melakukan penguatan. Jika berhasil memantul di area ini, dia akan konsisten membentuk 4 higher low. Di sini lagi satu. Jika besok membentuk sebuah candlestick hijau, ini bisa dikatakan ia konsisten membentuk higher low yang merupakan hal yang positif dan dia bisa berpotensi menuju area supply-nya di sekitaran harga 183 sampai dengan 192 dan itu juga berlaku sebagai resisten pertama. Dan jika berhasil menguat dan menembus area tersebut, ia bisa menuju ke resisten keduanya di harga 204. Jadi ASRI ini sangat menarik. Dan emiten terakhir yang kita akan bahas hari ini ada CMPP. CMPP kalau misalnya kita lihat dari time frame daily-nya, ini tidak begitu terlihat apa-apa. Dan kita akan ke time frame yang lebih kecil di time frame 1 hour ya. Di time frame 1 hour-nya saya kemarin ada rekom di Instagram saya @tradingsejak_dini saat ia membentuk sebuah pattern symmetrical triangle ini dan ia melakukan retest di area MA50 1 hour-nya. Dan hari ini setelah melakukan penguatan menyentuh area resisten pertamanya di harga 810, ia kembali melakukan koreksi dan CMPP ini bisa dikatakan menarik tetapi cukup high risk juga untuk melakukan pembelian. Untuk yang suka scalping atau trading jangka pendek ini bisa dikatakan cukup menarik. Tapi karena CMPP ini memiliki volatilitas yang sangat tinggi, jika harga tidak sesuai plan kita ini perlu dilakukan cut loss atau untuk meminimalisir kerugian. CMPP hari ini tertahan di area resisten pertamanya di harga 810 dan membentuk candlestick bearish harami. Dan jika besok bisa melakukan koreksi ke sekitaran harga 770 yang merupakan juga area demand, dan saat ia menyentuh area MA20 1 hour-nya ini bisa dikatakan cukup menarik. Mengapa? Karena ia bertemu juga dengan area jadi ia juga membuat sebuah Fibonacci dan area 770 ini juga merupakan area Fibonacci golden ratio 61,8%. Dan ia juga bertemu dengan MA20 dan ini juga merupakan area demand gitu. Jadi jika ia berhasil menuju ke area 770 dan memantul, ini juga dia ada potensi membentuk pattern reversal juga yang bisa dikatakan carpet handle.
dengan neckline di harga 810. Jika ia berhasil breakout dari pattern cup handle-nya ini, dia bisa berpotensi menuju resistennya di harga 890. Dan jika ia breakout dari harga 890 tersebut, dia bisa melanjutkan uptrend yang strong uptrend ini dan bisa melakukan kenaikan yang cukup kuat gitu. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.